Dr. Insinyur Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Ada banyak menteri di era Presiden Jokowi yang kembali menduduki kursi menteri di era Presiden Prabowo Subianto. Ada yang sesuai pos di kabinet sebelumnya, ada juga yang dipindah tugaskan di kabinet susunan Presiden Prabowo. Harapan masyarakat kembali berada di pundak mereka. Mampukah sosok-sosok ini membuktikan kinerja baiknya di mata masyarakat? Nah, berikut ini Menteri Petahana di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Airlangga Hartarto. Kita mulai dari sosok Airlangga Hartarto. Sebelumnya di periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi, ex-ketum Partai Golkar ini menjabat sebagai Menteri Perindustrian untuk sisa masa jabatan 2016-2019. Lalu di periode kedua Presiden Jokowi, Airlangga dipercaya menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kini di Kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo Subianto, Airlangga kembali dipercaya mengemban amanah sebagai Menko Bidang Perekonomian. Sri Mulyani. Sri Kandi satu ini kembali diminta oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi pos penting di Kabinet Merah Putih sebagai Menteri Keuangan. Tampaknya sang Presiden ke-8 Indonesia ini tak ingin ambil resiko dengan memilih orang baru mengelola keuangan negara. Nah, sebelumnya nih guys, Sri Mulyani sejak tahun 2016 sampai 2024 telah dipercaya oleh Presiden Jokowi menjabat sebagai Menteri Keuangan. Erick Thohir. Ketum PSSI yang sangat dicintai oleh pecinta sepak bola tanah air ini kembali dipercaya oleh Presiden baru Indonesia Prabowo Subianto untuk mengisi pos sebagai Menteri BUMN. Di pemerintahan Presiden Jokowi, sosok pengusaha yang murah senyum ini telah dipercaya menjabat sebagai Menteri BUMN periode 2019-2024. Agus Harimurti Yudhoyono. Anak Presiden ke-6 Indonesia ini kembali dipercaya menjadi menteri di Kabinet Merah Putih yang dinahkodai Presiden Prabowo Subianto. AHY sama anak akrabnya diberi tanggung jawab untuk jabatan baru di kementerian sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Sebelumnya, Ketum Partai Demokrat ini menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) pada periode kedua Presiden Jokowi. Zulkifli Hasan. Ketum Partai Amanat Nasional ini kembali masuk dalam jajaran menteri di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Zulkifli Hasan dipercaya menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan. Sebelumnya di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, Zulkifli Hasan menjabat sebagai Menteri Perdagangan sisa masa jabatan 2022-2024. Tito Karnavian. Mantan Kapolri yang bergelar profesor ini kembali menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto. Sang Jenderal Purnawirawan ini sebelumnya mengisi pos yang sama di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi. Padahal kepemimpinannya tak memiliki efek yang menggelegar ya guys. Dito Aryo Tejo. Menteri yang masih berusia 34 tahun ini kembali dipercaya menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga di Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto tampaknya masih cukup puas dengan kinerja anak muda satu ini kala menjabat di pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi. Memang bisa dibilang Dito Aryo Tejo baru menjabat Menpora di sisa masa jabatan periode 2023-2024. Gimana nih menurutmu? Masih pantas kayak diberi kepercayaan? Komen di bawah ya.
Bahlil Lahadalia. Sosok kontroversial yang satu ini sebelumnya pernah viral usai beredar foto dirinya tampak teleponan dan di sampingnya ada minuman whisky Hibiki seharga 38,5 juta rupiah. Momen itu diduga selepas ia mengambil alih tampuk kepemimpinan Partai Golkar. Nah, di Kabinet Merah Putih, Bahlil Lahadalia dipercaya kembali menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Di era Presiden Jokowi, Bahlil menjabat sebagai Menteri Investasi masa jabatan 2021-2024 dan Menteri ESDM masa jabatan 19 Agustus 2024 sampai 20 Oktober 2024. Rosan Roslani. Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2024 lalu kembali menduduki tahta sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sebelumnya di era kedua Presiden Jokowi, Rosan Roslani diberi kepercayaan menjabat sebagai Menteri Investasi. Sisa masa jabatan 19 Agustus 2024 sampai 20 Oktober 2024. Jadi Rosan Roslani ini nih guys bisa dibilang orang kepercayaan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Wajar di mata politik diberi kedudukan. Andi Amran Sulaiman. Sosok pengusaha sukses dari Tanah Bugis ini di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali dipercaya menjabat sebagai Menteri Pertanian. Sebelumnya ia sudah menjabat sebagai Mentan di era pertama Presiden Jokowi, masa jabatan 2014-2019. Dan periode kedua Presiden Jokowi dari 25 Oktober 2023 sampai 20 Oktober 2024. Background pendidikan dan usaha Amran selama ini memang di sektor pertanian. Diketahui ia memiliki 5 hak paten dalam dunia pertanian. Gimana nih menurutmu kinerjanya selama ini? Komen di bawah ya. Agus Gumiwang Kartasasmita. Kader Golkar yang sempat menjadi PLT Ketum Partai Golkar ini kembali dipercaya menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Sebelumnya di era Presiden Jokowi, Agus Gumiwang juga dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Perindustrian periode 2019-2024 dan Menteri Sosial periode 2018-2019. Manuver politik Agus juga nggak main-main loh guys selama ini. Pratikno. Mantan Rektor UGM tahun 2012-2014 ini kembali diangkat menjadi menteri di era Presiden Prabowo. Kali ini Pratikno dipercaya menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK. Di periode pertama dan kedua pemerintahan Presiden Jokowi, ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara. Sosok dingin dan dari non-partai ini menurutmu masih oke nggak nih menjabat sebagai menteri? Komen di bawah ya. Supratman Andi Aktas. Kader Gerindra ini dipercaya oleh Presiden Prabowo yang juga Ketum Partai Gerindra sebagai Menteri Hukum di Kabinet Merah Putih. Sebelumnya di era kedua pemerintahan Presiden Jokowi, Supratman Andi Aktas dipercaya menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM. Sisa masa jabatan 19 Agustus 2024 sampai 20 Oktober 2024. Semoga mampu menunjukkan tajinya dalam menegakkan hukum sebenar-benarnya di negeri ini ya guys. Budi Aris Setiadi. Ketua Projo, relawan pendukung Pro Jokowi ini dipercaya oleh Presiden Prabowo menjabat sebagai Menteri Koperasi. Di era Presiden Jokowi, Budi Aris Setiadi dipercaya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika sisa masa jabatan 17 Juli 2023 sampai 20 Oktober 2024. Semasa menjadi Menkominfo, kebocoran data penduduk Indonesia terjadi dan dirinya sempat diminta untuk mundur. Dan menurutmu nih, ia punya nggak nih kompetensi soal koperasi? Komen di bawah dong. Saifullah Yusuf.
Sekretaris Jenderal PBNU ini kembali menduduki jabatan sebagai Menteri Sosial di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Sebelumnya di era Presiden Jokowi, Saifullah Yusuf telah dipercaya menjadi Menteri Sosial, sisa masa jabatan dari 11 September 2024 sampai 20 Oktober 2024. Gimana nih menurutmu manuvernya selama menjabat menteri? Ada nggak yang berkesan? Komen di bawah ya. Sakti Wahyu Trenggono. Sosoknya kembali menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Sebelumnya di era Presiden Jokowi, Sakti Wahyu Trenggono dipercaya menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, sisa masa jabatan 23 Desember 2020 sampai 20 Oktober 2024. Bisa dibilang Sakti Wahyu Trenggono orang yang cukup dekat dengan Prabowo. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan masa jabatan 25 Oktober 2019 sampai 23 Desember 2020. Budi Gunadi Sadikin. Terakhir ada sosok Budi Gunadi Sadikin. Sejak 23 Desember 2020, ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Kesehatan hingga periode Presiden Jokowi berakhir. Di Kabinet Merah Putih, Budi Gunadi Sadikin kembali dipercaya menjabat sebagai Menteri Kesehatan. Latar belakangnya sebagai pengusaha dan bankir sempat menimbulkan pertanyaan di mata publik soal tanggung jawab yang ia emban di pemerintahan. Nah, menurutmu nih, masih pantaskah Menteri-Menteri Jokowi kembali diberi kepercayaan menjabat menteri di era Prabowo Gibran? Komen di bawah ya. Thank you, update lovers.